Siapa yang di sini tidak tahu McDonald's atau yang biasa kita sebut McD? Yap, benar banget, restoran fast food dari Amerika ini sangat terkenal dengan hamburger dan kentang gorengnya. Khusus di Indonesia, Bang Jali suka banget sama ayam goreng tepungnya. Tapi, apakah Sobat Kimung tahu bahwa McDonald's ini sebenarnya mendapatkan untung bukan dari jualan makanan, tapi dari bisnis yang lainnya? Mau tahu apa? Yuk ikuti terus segmen Gulali, gua ulas sama Bang Jali. Jadi Sobat Kimung, seperti yang Bang Jali bilang bahwa Bang Jali akan ulas sejarah McDonald's, tapi Bang Jali hanya mendapat referensi ya, berdasarkan film yang Bang Jali tonton yaitu The Founder, film yang membahas sejarah McDonald's berjalan. Jadi McDonald's itu berjalan dari dua orang bersaudara yaitu Richard McDonald dan juga Maurice McDonald, di mana dia membuka restoran barbeque pada tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Seiring restoran itu berjalan, kedua itu akhirnya sadar bahwa menu yang paling laris adalah hamburgernya. Jadi mereka membranding ulang restorannya, mengganti namanya jadi nama mereka, McDonald, dan fokus ke produk hamburger. Nah, pada tahun 1950-an itu kan bisa dibilang ada di kota San Bernardino, di mana kota restoran McDonald ini pertama dibuka. San Bernardino, California, Amerika Serikat, itu rata-rata di daerah sana itu konsep makan di restoran itu adalah makan di mobil. Jadi customer nunggu di mobil, nunggu pelayan datang, pelayan mencatat pesanannya, pelayan mengantar makanannya ke mobil, dan customer makan di mobil. Nah, sistem itu cukup makan waktu dan juga ya kurang efektif lah seperti itu. Nah, hal ini disadari oleh McDonald's bersaudara. Jadi mereka sempat menutup restorannya beberapa waktu untuk mencari sistem di mana supaya bisa mendapatkan penyajian cepat dan juga customer bisa makan di mana aja, nggak cuma makan di mobil seperti itu. Sehingga mereka menemukan sistem yang bernama speed system. Jadi yang biasanya menyiapkan makanan butuh waktu 5-10 menit, ini hanya dalam waktu 30 detik. Nah, setelah mereka menjalankan sistem tersebut, ini McDonald gila makin rame, banyak pembeli ngantri dan customer bisa makan di mana aja, dan itu membuat customer itu puas. Nah, permintaan semakin meningkat, penjualan semakin meningkat, jadi mau nggak mau produksi juga perlu ditambah. Nah, sadar keperluan itu perlu ditambah, salah satu McDonald's saudara ini menghubungi supplier mesin es krim supaya bisa mempercepat produksi es krimnya. Nah, ini mereka menghubungi seorang pebisnis bernama Ray Kroc. Nah, ini Ray Kroc ini nanti akan dijelaskan panjang ya, karena peran pentingnya di sini. Jadi setelah menghubungi Ray Kroc datang ke restoran McDonald dan kagum banget dengan apa yang dijalankan oleh McDonald bersaudara, di mana menurut Ray Kroc ini adalah restoran masa depan yang menjadi potensi bisnis besar baginya gitu. Sehingga terciptalah ide franchise oleh Ray Kroc, di mana dia utarakan kepada McDonald's bersaudara untuk mengembangkan bisnis McDonald ini ya, supaya punya banyak cabang. Tapi ide itu langsung ditolak sama McDonald bersaudara karena mereka sudah pernah mencobanya dan itu gagal. Mereka merasa ide itu tidak mampu menjaga kualitas satu sama lain antar restoran, jadi rasanya beda lah gitu. Yang satu rasanya enak, satu gimana ya, kayak gitulah. Nah, tapi Ray Kroc ini yang kita tahu sejarahnya adalah seorang pebisnis jatuh bangun lah, jadi sering gagal. Bahkan sebelum bisnis mesin es krim udah banyak bisnis lainnya, tidak patah semangat ya, terus merayu kedua bersaudara ini seperti itu. Sehingga akhirnya kedua bersaudara ini luluh dan mau diajak kerjasama, dan akhirnya mulailah Ray Kroc ini mengembangkan McDonald menjadi sistem franchise. Bahkan dalam kerjasama ini Ray Kroc ini sampai menggadaikan rumahnya ya untuk jadi modal supaya banyak yang minat lah franchise ini berkembang. Namun kita tahu Ray Kroc ini memang pebisnis gigih. Jadi tidak dalam waktu lama dia sudah dapat beberapa orang yang mau franchise, dan setiap cabang-cabangnya ini penjualannya meningkat lah karena dengan sistem speed system itu ya. Jadi makin terus berkembang. Tapi yang jadi permasalahan adalah
Ray Kroc ini belum untung. Kenapa belum untung? Karena dalam perjanjian kerjasamanya dia dengan McDonald bersaudara itu hanya mendapat 1,4% dari setiap penjualan McDonald. Ya, McDonald pada tahun tersebut harganya cuma 15 sen. Jadi kalau cuma dapat 1,4 ya 0, sen lah. Jadi nggak worth it gitu, nggak pantas, nggak sesuai lah. Sehingga dia sampai kesulitan membayar cicilan angsuran gadai rumahnya seperti itu ya. Dan dimana di satu momen di film tersebut itu dia bertemu dengan seorang akuntan dan memberikan ide peluang supaya Ray Kroc ini nggak rugi lagi seperti itu. Jadi akuntan ini menyarankan bahwa sistem franchise ini harus diubah, bahwa Ray Kroc ini bukan berbisnis makanan tapi berbisnis sewa lahan. Nah ini yang pengen Bang Jali ulas caranya apa, sistem kerjanya. Jadi tolong dengerin baik-baik bahwa awalnya franchise jelas seorang pembeli yang mau beli franchise ini membayar sejumlah uang, nanti dia mendapatkan lisensi, nanti restorannya dibangun di mana itu ya kayak di Indonesia kayak sekarang lah. Jadi dapat semuanya, bayar dapat semuanya seperti itu. Nah ini sistemnya berbeda yang disarankan oleh akuntan tersebut. Jadi Ray Kroc jika mendapatkan seorang franchise yang mau membeli franchise itu akan membeli lahannya dulu, lahan tempat nanti restoran berada. Nanti si franchisor itu menyewa lahan yang dibeli oleh Ray Kroc atau dibeli oleh McD lah. Nah jadi contoh Bang Jali mau punya McDonald's itu bayar lisensi franchise-nya, nanti tempatnya ditentukan oleh McD, nanti udah dapat tempatnya, Bang Jali wajib sewa di situ. Jadi nggak boleh beli, jadi sewa ke McD lagi seperti itu. Jadi bayarnya double, bayar franchise, bayar sewa. Nah disitulah Ray Kroc mulai mendapatkan untung dari sistem franchise-nya. Dan ini tidak diketahui oleh McDonald bersaudara. Yang McDonald bersaudara tahu adalah ya udah jualan hamburger aja, bahwa nggak ada embel-embel dapat duit dari jualan sewa gitu, nggak ada. Jadi taunya McDonald bersaudara itu laku berapa penjualannya udah potong 1,4% buat Ray Kroc, udah taunya itu doang. Dan kesalahan McDonald bersaudara adalah kalau di kita ibaratnya nggak ada haki lah, nggak ada hak ciptanya gitu. Nah ini brand restoran McDonald itu dihakiin sama si Ray Kroc. Sehingga saat sistem franchise yang dilakukan Ray Kroc ini ketahuan sama McDonald bersaudara, itu terjadi keributan lah, konflik lah seperti itu. Kok bisa-bisanya si Ray Kroc melakukan seperti itu? Tapi yang dilakukan oleh Ray Kroc legal karena memang tidak ada peraturannya di perjanjian antara mereka ini, tidak ada harus melarang Ray Kroc ini menyewakan lahan. Yang peraturan itu kan hanya mendapat 1,4% dari penjualan McDonald. Nah sehingga terjadi konflik, dan bahkan di film ini ya, di cerita film ini itu salah satu McDonald bersaudara itu jatuh sakit. Dan akhirnya McDonald bersaudara ini menyerah dan menerima tawaran dari Ray Kroc untuk membeli semua aset, semua brand dari McDonald's. Dan McDonald's bersaudara ditawarkan mendapatkan 1% dari setiap penjualan McDonald's. 1% penjualan atau 1% saham ya, kayaknya penjualan deh setahu Bang Jali ya. Nah ini bisa dikoreksi sama Sobat Kimo sepanjang McDonald's berjalan. Nah akhirnya itu dilepas, bahkan restoran pertamanya di San Bernardino aja diambil alih sama Ray Kroc karena menggunakan brand McDonald yang udah dipatenin sama si Ray Kroc. Jadi itu pelajaran yang Bang Jali tangkap dari film ini, dimana dalam berbisnis selain mencari partner yang bisa dipercaya, dan juga penting banget branding itu harus dipatenkan oleh kita. Nah itu yang Bang Jali pernah alamin juga saat Bang Jali menjalankan bisnis. Itu aja Sobat Kimung, semoga Sobat Kimung bisa mengerti. Dan kalau pengen tahu, tonton filmnya The Founder, itu kayaknya ada di Netflix, kayaknya ada, atau di platform-platform lainnya, The Founder. Dan semoga aja ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan jika ada yang kurang paham, boleh tanya di kolom komentar.
dan tolong bantu like dan subscribe QM Talk Channel supaya QM Talk Channel makin berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Itu aja dari Bang Jali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.